dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi 6 September 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, kami boleh diizinkan untuk menikmati satu hari karunia Tuhan. Dan malam ini kami boleh bersyukur, karena Tuhan mengizinkan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan membuka, membaca, dan mempelajari sebagian daripada firman kebenaran Tuhan. Tolong kami Tuhan, tuntun kami ya Allah Roh Kudus, untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan bersama-sama dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi 6 September 2022, terambil dari kitab Yeremia pasal 19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan dengan judul perikop, pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Bet Hinom yang di depan pintu gerbang Beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka makan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini, demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Berbahagialah kita pada malam hari ini karena diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Nya, dan lebih berbahagia lagi ketika kita mampu melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Amin. Dari pembacaan kita tadi, Yeremia pasal 19 ayat 1 sampai 15 dengan satu tema, dengarlah yang patut didengar. Tanani talinga tu sipatuna diperangi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bayangkanlah bagaimana sulitnya hidup kalau tidak tahu harus kemana dan bagaimana.
lebih mudah seekor kuda jalan ke suatu tempat yang baru sama sekali daripada seorang muda yang hendak pergi ke tempat yang tentangnya ia tidak pernah mendengar apapun. Kuda bergerak dengan naluri, tetapi manusia bergerak dalam kesadaran dan tanggung jawab untuk memilih memenuhi panggilan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam rangka itulah mendengar firman-Nya menjadi keniscayaan. Tidak mendengar Dia akan mendatangkan hukuman, yakni hukuman sebagai wujud lain dari kasih yang agung. Kasih yang tidak membiarkan umat menjadi binasa selamanya. Gambaran dari hukuman-hukuman yang amat mengerikan disampaikan melalui nubuatan Nabi Yeremia. Puncaknya adalah munculnya sifat dan tindakan kanibal. Manusia memakan daging manusia. Jelas dalam ayat 9 pembacaan kita tadi. Ini adalah gambaran masyarakat yang tak bisa memperbaiki dirinya lagi. Menjadi seperti tembikar yang pecah, hancur. Gambaran yang sedemikian mengerikan itu bukan muncul sekonyong-konyong, melainkan sebagai akibat dari sikap tidak mendengar dan keras kepala dari umat yang disayanginya. Ayat 15 firman Tuhan tadi. Sikap tidak mendengar telah melahirkan kehidupan beragama yang rusak sama sekali. Penyembahan kepada Allah lain sampai pada bentuk penyembahan yang sangat bodoh, yakni mengorbankan anak sendiri sebagai persembahan. Ayat 5 dalam pembacaan firman tadi sangat jelas. Hidup tidaklah mungkin tanpa mendengar firman. Hidup tidak mungkin tanpa mendengar firman Tuhan. Seperti dalam salah satu semboyan reformasi, sola scriptura, hanya oleh firman. Selalu terbuka dan sedia mendengarkannya akan membawa kita terus bertumbuh dalam hidup yang semakin berkenan kepadanya. Dan secara praktis itulah jalan benar dan sejati untuk membangun pribadi dan hidup bermasyarakat yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih kami bersyukur firman-Mu boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kami malam ini, yang mengajarkan kepada kami untuk tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena hanya firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk melakukan firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi. Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat kami, jemaat Elim Balikpapan. Kami mau berdoa buat kedua hamba Tuhan yang boleh menjadi gembala di jemaat kami, jemaat Elim Balikpapan. Bapak Pendeta Alex bersama dengan keluarga, Ibu Pendeta Titi bersama dengan keluarga. Kami berdoa Tuhan berkati kedua hamba-Mu ini. Dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai gembala, Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kesehatan, berikan hikmat,
Berikan waktu yang cukup untukku melayani jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh sehat dan boleh mengangkat tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluarga mereka diberkati, aktivitas mereka diberkati, kehidupan mereka diberkati. Kami juga berdoa Tuhan, bersukacita bersama-sama dengan anggota jemaat-Mu. Secara khusus yang pada hari ini boleh merasakan sukacita karena pertambahan usia. Yang berulang tahun pada hari ini, Ibu Selvina Permata Kada, Bapak Tridianus Judianto Tana, Ibu Hermin Pasae, Bapak Idris Hashim, Jevani Dina Queen Giovan Katambing, Guinevere Queen Daniel, dan Bapak Samuel Katindo. Terima kasih Tuhan, sempurnakan sukacita yang mereka boleh alami. Biarlah mereka bersyukur, percaya bahwa pertambahan usia yang mereka alami semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami juga bersukacita bersama dengan anggota jemaat-Mu yang boleh mengalami pertambahan usia perkawinan mereka. Bersama dengan Bapak Agustinus Rompon dan Ibu Desi Aniartin Bida. Bersyukur untuk pertambahan usia perkawinan mereka. Berkati Tuhan, sukacita mereka boleh alami, keluarga mereka boleh rukun, boleh damai, sampai pada akhir hayat mereka. Keluarga mereka diberkati, anak-anak yang Engkau karuniakan diberkati, dan mereka senantiasa menaikkan syukur hanya kepada Tuhan. Mereka bersyukur bahwa rumah tangga mereka boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Lanjutkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, bersyukur bersama dengan anggota jemaat-Mu yang mungkin mereka boleh mendapatkan mata pencaharian, mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Terima kasih, kami turut bersukacita bersama-sama dengan mereka. Bersukacita juga bersama dengan mereka yang boleh mendapatkan seorang bayi karunia Tuhan, atau mereka mendapatkan kenaikan pangkat dalam pekerjaan, atau mereka bersyukur karena mereka boleh mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, banyak lagi hal-hal yang perlu disyukuri oleh anggota jemaat-Mu, bahkan kami semua. Kami bersyukur Tuhan bahwa semua itu boleh terjadi, semua itu boleh dialami karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk perayaan 50 tahun Gereja Toraja ada di Kalimantan. Kami percaya semuanya itu boleh kami syukuri karena anugerah dan kasih Tuhan. Lanjutkan pemeliharaan-Mu Tuhan untuk perkembangan pelayanan pemberitaan Injil secara khusus di daerah Kalimantan. Tuhan berkati kami semua boleh menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun Tuhan menempatkan kami pribadi lepas pribadi. Kami mau berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa buat orang tua kami yang boleh Tuhan izinkan mencapai usia lanjut atau lansia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Orang tua kami yang sampai saat ini boleh menikmati masa lansia, berkati mereka Tuhan. Berikan kesehatan, sukacita Tuhan berikan. Iman mereka Tuhan kuatkan, mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bersama dengan keluarga, bersama dengan anak cucu mereka. Sukacita mereka boleh rasakan karena Tuhan mengasihi mereka. Kami bersyukur juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah masing-masing atau yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami serahkan keberadaan mereka dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau hadir sebagai dokter bagi mereka, memberkati segala upaya yang dilakukan baik melalui para dokter, juru rawat, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan kasih sayang dari keluarga. Kami percaya semuanya itu adalah tangan Tuhan yang terulur.
boleh menjadi kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat bapak-bapak rumah tangga dari anggota jemaat-Mu Tuhan, yang sementara melaksanakan tugas pekerjaan di lokasi, jauh dari keluarga mereka. Ada yang di laut, ada yang di hutan, bahkan ada di manapun di negeri orang. Tuhan berkati mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika mereka sedang melaksanakan tugas pekerjaan mereka, kami percaya pada siang dan malam Tuhan ada bersama dengan mereka lewat tiang awan dan tiang api. Tuhan selalu melindungi dan menaungi mereka dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak kami, anak-anak anggota jemaat-Mu, dalam pendidikan dan dalam pertumbuhan mereka. Tuhan berkati. Mereka diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan, ketekunan, dan kesehatan bagi mereka. Mereka boleh bertumbuh, mereka boleh belajar bersama dengan penyertaan Tuhan, dan sukacita selalu dirasakan. Tuhan, kami juga berdoa buat anggota jemaat-Mu yang masih sementara berjuang untuk mencari pekerjaan. Tolong mereka Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu yang mereka butuhkan. Kami percaya bahwa Engkau juga tahu, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Bapa, kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati Tuhan para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka semua, berikan kesehatan kepada mereka, berikan hikmat, sehingga di dalam menghadapi segala macam persoalan bangsa ini, mereka boleh menanganinya, mereka boleh menyelesaikannya dengan penuh hikmat dari Tuhan, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan kami malam ini. Kehidupan kami ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami semua, seluruh anggota jemaat Elim Balikpapan. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami. Ini ucapan syukur kami. Kami sampaikan Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu setia mengajarkan doa yang sempurna kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Selasa 6 September 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.